Shalom, selamat siang. Mohon izin sebelumnya kepada Guru Mapel Pasca Panen Pak Bagas Baktiar. Perkenalkan, nama saya Relivani Dwi Asong, kelas 12C. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai rencana kompetensi keahlian aspek pengetahuan. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan lingkungan kerja K3 di tempat kerja. Yang pertama itu lingkungan kerja adalah lokasi di mana para pekerja melakukan aktivitas bekerja. Kondisi lingkungan kerja harus memadai seperti suhu, ventilasi, penerangan, situasi. Mengapa? Untuk meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan atau penyakit. Baik, yang kedua, alat kerja dan bahan adalah semua alat kerja dan bahan yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Alat-alat kerja dan bahan merupakan penentu dalam proses produksi. Tentunya kelengkapan dan kondisi alat kerja dan bahan harus diperhatikan. Yang ketiga, metode kerja merupakan standar cara kerja yang harus dilakukan oleh pekerja agar tujuan pekerjaan tersebut tercapai secara efektif dan efisien, serta keselamatan dan kesehatan kerja terjaga dengan baik. Pengetahuan tentang cara mengoperasikan mesin dan juga alat pelindung diri yang sesuai dengan standar. Baik, poin yang kedua, menerapkan prosedur K3. Yang pertama itu memelihara peralatan-peralatan kerja. Yang kedua, melakukan pengontrolan terhadap peralatan-peralatan secara berkala. Yang ketiga, memperkerjakan petugas kebersihan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan perusahaan. Dan yang keempat, melakukan tindak lanjut pelaksanaan kerja. Baik, yang kelima, perencanaan program K3 yang terkoordinasi. Dan yang keenam, menyediakan fasilitas yang memadai. Baik, poin yang ketiga, mengidentifikasi tindakan antisipasi mengurangi risiko K3. Nah, identifikasi bahaya adalah upaya untuk mengetahui, mengenal, dan memperkirakan adanya bahaya pada suatu sistem, seperti peralatan, tempat kerja, proses kerja, prosedur, dan lain-lain. Salah satu penyebab utama kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja adalah kegagalan untuk mengidentifikasi atau mengenali bahaya yang ada, atau bahaya yang sebenarnya dapat dicegah di tempat kerja. Baik, dalam mengidentifikasi tindakan antisipasi mengurangi risiko K3, kita dapat melakukan poin-poin yang akan saya sebutkan ini. Yang pertama, kumpulkan semua informasi mengenai bahaya yang ada di tempat kerja. Yang kedua, lakukan inspeksi secara langsung untuk menemukan potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Yang ketiga, lakukan identifikasi bahaya terhadap kesehatan kerja. Yang keempat, lakukan investigasi pada setiap insiden yang terjadi. Poin yang keempat yaitu menentukan APD atau alat pelindung diri. Nah, pengendalian risiko dengan menggunakan alat untuk melindungi manusia dari paparan bahaya potensial. Ada macam-macam APD, dari pelindung kepala, pelindung wajah, pelindung pendengaran, tangan, pernapasan, kaki, tubuh, dan badan. Itu macam-macam dari alat pelindung diri. Poin yang kelima yaitu P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Adalah upaya untuk memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja atau orang lain yang berada di tempat kerja yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja. Nah, hal yang perlu diperhatikan yaitu pertama, jangan panik, dan yang kedua, perhatikan kondisi lingkungan sekitar. Ketiga, periksa kondisi korban, dan yang keempat, melakukan tindakan penanganan. Nah, adapun tujuan dari P3K antara lain menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan korban, mencegah cedera atau penyakit bertambah parah, dan yang keempat, mempertahankan daya tahan korban, dan yang kelima, menunjang upaya penyembuhan, dan yang keenam, mencarikan pertolongan lebih lanjut. Kita masuki poin yang keenam, kriteria tanaman siap panen. Kriteria tanaman karet yang siap disadap yaitu lilit batang mencapai 45 cm dan jumlah tanaman matang sadap sudah mencapai 60%, dan yang ketiga, umur tanaman karet mencapai 5-6 tahun. Baik, poin yang ketujuh yaitu peralatan yang digunakan dalam pemanenan. Yang pertama itu mal sadap atau patron, talang latex atau spout,
mangkuk atau cawan penampung lateks, cincin mangkuk, pisau sadap, tali cincin, pisau mal, meteran, dan kuadri atau sigmat. Baik, poin yang ke-8 yaitu waktu pemanenan yang tepat. Sebaiknya pemanenan dilakukan dari jam 4 sampai 8 waktu pagi, karena jumlah lateks yang keluar dari kecepatan dan aliran lateks yang dipengaruhi oleh tekanan turgor atau tekanan yang mendorong membran sel dengan dinding sel. Tekanan turgor maksimum pada saat menjelang fajar, kemudian menurun jika hari mulai siang. Baik, poin yang ke-8 yaitu teknik pemanenan sesuai dengan kriteria panen. Teknik pemanenan karet dengan cara disadap. Penyadapan pohon karet berfungsi untuk membuka pembuluh lateks pada batang pohon sehingga getahnya mengalir mengikuti alur sayatan yang menuju wadah. Adapun teknik pemanenannya yaitu 1. Pembuatan mal sadap sudut 30-40 derajat atau bidang datar dari atas ke bawah dan 45 derajat pada bidang sadap atas. 2. Pemasangan alat, mangkok sadap, talang, cincin mangkok. Dan yang ketiga, kedalaman irisan berkisar 5-8 mm. Dan yang keempat, ketebalan. Ketebalan irisan sadap yang dianjurkan adalah 1,5-2 mm setiap penyadapan. 5. Waktu penyadapan sebaiknya pemanenan dilakukan jam 4-8 waktu pagi. 6. Konsumsi kulit per hari 1,75-3,50 mm. Dan yang ketujuh, pembagian ancak sadap. Ancak sadap dibuat berdasarkan frekuensi sadap seperti D3 atau 3 hari sekali, maka hamparan dibagi menjadi 3 yaitu A, B, dan C. Baik, poin yang ke-9 yaitu cara mencatat hasil panen. Cara mencatat hasil panen dengan mengisi laporan harian mandor, penyadap lateks, dan lum. Yaitu pertama blok, prestasi atau lateks dan lum, 3 total, 4 ancak, 5 pohon tersadap. Baik, poin yang ke-10 yaitu spesifikasi produk yang digunakan menurut kebijakan perusahaan. Nah, yang pertama yaitu nama produk, yang kedua nomor SKU, yang ketiga deskripsi produk, dan yang keempat brand atau merek, yang kelima warna, yang keenam bahan, yang ketujuh dimensi atau tanpa kemasan, yang ke-8 dimensi dengan kemasan, yang ke-9 info pemasangan, yang ke-10 biaya, dan yang ke-11 MSRP, dan yang ke-12 negara asal, dan yang ke-13 HS. Baik, poin yang selanjutnya yaitu cara melakukan grading, labeling, dan perlakuan sesuai spesifikasi pasar. Nah, grading adalah pemakaian dari satu standar atau sejumlah standar untuk memilah-milah barang yang akan dikumpulkan dalam kelompok menurut jenis, ukuran, mutu, dan lain-lain. Dan yang kedua, labeling merupakan pemberian tanda di produk untuk dikirim ke konsumen atau pemberian label atau tanda seperti nama, tanggal, dan lain-lain. Yang ketiga, perlakuannya yaitu melakukan penalakan atau pencampuran asam semut dan kapur yang sudah ditakar lalu diolesi pada bal. Kemudian dilakukan pelabelan berupa jenis karet dan nomor. Baik, poin selanjutnya yaitu cara menentukan pengemasan produk berdasarkan warna, berat, dan dimensi produk sesuai kebutuhan pasar. Nah, dari warna itu ada RES 1 sampai RES 4. Contohnya RES 1 itu seperti ini, RES 2, RES 3, dan RES 4. Dan beratnya itu 113 kilo untuk satu bal. Dan dimensi produk berbentuk kubus dengan menggunakan cetakan kayu atau besi dengan ukuran 52 x 52 x 52. Baik, poin selanjutnya yaitu wadah yang tepat untuk melakukan pengemasan produk. Pengepakan dilakukan dalam bentuk bal. Peleburan dilakukan untuk mencegah melekatnya antar bal dan mencegah terkontaminasi dengan jamur. Bahan-bahan peleburan yaitu 7 liter minyak tanah, 3 kilo talc powder, dan 0,23 kilo cat yang kemudian dicampur untuk takaran
per ton RSS. Adapun pengemasannya dilakukan dengan menggunakan RSS yang sama dengan mutu yang sama. Poin selanjutnya yaitu teknik pengirim produk ke gudang dengan benar. Ada dua cara, yaitu satu manual dengan cara digulingkan, dan yang kedua bantuan alat dengan hand roller. Baik, poin yang selanjutnya yaitu cara memonitor fasilitas gudang secara akurat dan efisien. Ada 7 cara untuk mengelola fasilitas barang secara akurat dan efisien, yaitu 1. Memiliki gudang penyimpanan. 2. Mempersiapkan data seakurat mungkin. Dan yang ketiga, membuang forecast persediaan. Dan yang 4, memberikan kode di setiap barang. Dan yang kelima, pisahkan stok baru dan stok lama. Dan yang keenam, melakukan pengecekan sebelum barang disimpan. Dan yang ketujuh, melakukan pencatatan secara rutin. Baik, poin selanjutnya yaitu cara memelihara gudang yang tepat. Nah, cara memelihara gudang yang tepat bisa dengan menerapkan sistem 5S, yaitu 1. Seiri atau ringkas, 2. Seiton atau rapi, 3. Seiso atau resik, 4. Seiketsu atau rawat, dan 5. Shitsuke atau rajin. Baik, poin selanjutnya yaitu cara mencatat setiap kegiatan pasca panen. Sortasi dan penggolongan mutu lakukan untuk mendapatkan komoditi yang mempunyai keseragaman baik dalam ukuran maupun kualitas. Kemudian pengeringan pada tanaman pangan perlu dilakukan untuk mengurangi kadar air. Kemudian pengemasan merupakan sistem terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Baik, selanjutnya pengendalian. Setelah panen, tanaman memerlukan wadah untuk pengangkutan. Kemudian terakhir penyimpanan biasanya sebelum dilakukan penjualan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.